Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saudara-saudara sekalian akan belajar tentang pre-planning intervensi komunitas. Sebetulnya untuk tingkatan saudara bukan belajar mendengarkan apa yang saya sampaikan, tetapi nanti bisa saling memberikan masukan antara rekan-rekan dan apa yang saya sampaikan untuk kesempurnaan materi yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya mari kita senantiasa untuk memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa kita perlu bersyukur kehadiran Allah Tuhan semesta alam? Karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun dalam suasana yang berbeda, yaitu di ruangan Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna pada saat pembelajaran kali ini dan nanti bisa untuk selalu dilakukan untuk diputar ulang. Itu adalah merupakan salah satu bentuk wujud syukur kita apabila kita mendapatkan sesuatu yang dianggap ilmu selalu untuk diulang, atau kalau bahasa Arabnya dimurojaah, dibaca, ditelaah, sehingga pada saatnya dibutuhkan Bapak Ibu saudara sekalian itu sudah tinggal mengingat kembali dan tinggal mengaplikasikan. Baik, untuk materi kali ini saya kira sudah tidak asing ya, Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu bagian dari proses perawatan komunitas. Itu ada istilah pre-planning. Nah, perencanaan di awal pada saat kita akan melakukan tindakan asuhan keperawatan komunitas dari berbagai tahap, ya. Mulai dari pengkajian atau yang sering kita kenal dengan survei mawas diri, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penentuan diagnosis, perencanaan, dan implementasi asuhan keperawatan atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada di komunitas. Semua itu perlu kita rencanakan. Nah, pada saat kita belajar, itu perlu kita tuangkan di dalam satu konsep. Ya. Di dalam satu konsep perencanaan kita yang disebut dengan pre-planning. Ya. Pre-planning intervensi keperawatan komunitas. Kita akan lanjutkan. Ini Bapak Ibu sekalian, kita supaya nanti lebih enak, saya akan langsung memberikan salah satu contoh nih. Salah satu contoh untuk pre-planning. Kita mulai, biasa kita pada saat akan melakukan asuhan keperawatan komunitas itu kan melakukan pengkajian ya. Melakukan pengkajian pada saat asuhan keperawatan komunitas sering disebut dengan survei mawas diri. Maka apa yang perlu kita rencanakan pada saat awalnya, maka kita akan menulis dulu di latar belakang. Di perencanaan kita tulis dulu. Latar belakang intinya kita bisa menuliskan kondisi-kondisi yang kalau bahasa penelitian itu adalah WHWAWT itu ya. Jadi itu apa yang akan kita maksudkan, siapa, di mana, kalau mungkin juga bagaimana. Di situ kita tuangkan di latar belakang, ini contoh ya. Contoh pada saat kita akan melakukan pengkajian atau survei mawas diri pada asuhan keperawatan komunitas, maka kita harus tahu. Atau dengan kata lain, kita bisa melakukan evaluasi validasi terlebih dahulu. Jadi evaluasi validasi itu nanti akan dituangkan di latar belakang. Kita akan paling tidak mengetahui di mana yang akan kita sasar. Karena satu aspek
dari keperawatan ini salah satunya adalah aspek perawatan komunitas, maka pada saat Bapak Ibu sekalian akan melakukan asuhan keperawatan komunitas itu siapa yang akan dilakukan? Misalnya apakah kelompok khusus atau dalam hal ini wilayah nih, wilayah desa misalnya. Wilayah desa atau cuman wilayah RT atau RW. Monggo dipastikan, nah di situ silakan dilihat ada tidak fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan yang ada. Misalnya kita sudah mendapatkan data pendahuluan berkaitan dengan masalah yang ada di komunitas. Ya, misalnya ya, kita dari puskesmas sudah mendapatkan di desa X misalnya itu saat ini cakupan imunisasi untuk COVID misalnya itu kok belum tercapai. Ya. Kita data pendahuluan, cakupan COVID belum tercapai. Kemudian di sana juga kondisi masyarakat pernah terjadi, misalnya kasus COVID di desa itu seperti apa? Ada tidak? Kemudian kasus pendatang, maksudnya itu mobilisasi yang ada di desa itu seperti apa? Termasuk perilakunya. Apakah itu perilakunya tradisional atau justru malah perilakunya kayak tadi kota dan sebagainya. Nanti perlu dituangkan di awal, di awal di sini sebagai gambaran secara keseluruhan sehingga nanti bagaimana kita akan mendapatkan gambaran awal. Oh, kita sudah mendapatkan misalnya di desa X atau di kelurahan X itu cakupan imunisasinya seperti apa, jumlah masyarakatnya berapa, kalau mungkin juga komposisi masyarakat, kemudian mobilisasi masyarakat seperti apa, sehingga itu rentan terjadi adanya penularan misalnya. Rentan terjadi adanya penularan COVID di desa yang akan kita tuju. Sehingga perlu dilakukan survei mawas diri. Misal itu kita fokuskan demikian. Atau sudah ada beberapa masalah-masalah yang di situ. Oh, di desa itu misalnya ada masalahnya itu dari data pendahuluan itu stuntingnya sekian, TB-nya sekian, kemudian ada lagi misalnya BGM-nya berapa. Dituangkan di situ sehingga kita nanti akan bisa sebagai dasar, oh apa yang perlu kita lakukan di sana. Ini untuk persiapan di pre-planning, misalnya di pengkajian survei mawas diri, Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini Bapak Ibu sudah sangat paham tentang masalah ini. Nah, makanya di pertemuan pertama, pre-planning-nya, itu paling tidak, saudara sekalian tadi di awal, itu data pendahuluannya sudah tercantum seperti itu, kita sudah mengenal data pendahuluan untuk, tadi saya sampaikan, evaluasi, validasi pada saat kita akan melakukan tindakan. Nanti akan berbeda cerita kalau Bapak sekalian sudah melakukan tahap di berikutnya. Makanya kalau tahap pertama saat pengkajian atau saat survei mawas diri, di sini di perencanaan atau rencana keperawatannya diagnosa masih belum ada. Ya karena kita belum mendapatkan data dasar. Data dasar aja belum dapat, apalagi data fokus yang nanti akan mengarahkan ke diagnosa. Maka diagnosanya masih belum ada. Maka kita tentukan tujuannya. Tujuannya apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini paling tidak dalam waktu misalnya, jadi tentukan berapa? 1 minggu atau 1 bulan, karena ini tergantung dari sasaran kita. Subjek kita, itu banyak atau tidak. Kalau misalnya hanya RW, misalnya atau RT, cukup apa enggak misalnya kita lakukan dalam 1 minggu misalnya. Atau justru kita juga melihat kekuatan kita di petugas kita. Misalnya petugas kita, Bapak Ibu ditugaskan itu kelompoknya 10 dengan kelompoknya cuma 5 orang pada saat bekerja, itu kan akan berbeda. Makanya tujuan itu mohon nanti ditentukan waktunya yang ideal. Misalnya di sini saya sebutkan, saya contohkan, dalam jangka waktu 1 minggu, itu terkumpul data yang dapat menunjang timbulnya masalah kesehatan pada komunitas di RT RW. Maksudnya ini bisa dengan kata lain, misalnya
mendapatkan data dasar untuk mendukung data fokus untuk merencanakan atau untuk menyusun diagnosa keperawatan komunitas. Makanya tujuannya disesuaikan juga, ya, tujuannya disesuaikan di tujuan khususnya. Karena kita tujuannya adalah survei mawas diri untuk mendapatkan data dasar, itu paling tidak terkumpul data umum, ya, lingkungan, sumber daya masyarakat, pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan khususnya bagi anggota masyarakat yang berisiko misalnya, atau misalnya ada data-data demografi, ya, data masalah demografi atau data kesehatan yang ada yang bisa kita peroleh, misalnya ada yang misalnya ya ada yang sudah ada di masyarakat atau yang mungkin kita akan dapatkan melalui kuesioner yang sudah dibuat, yang kemarin barangkali Bapak Ibu sudah belajar tentang bagaimana cara untuk pengumpulan data komunitas. Oke. Kemudian berikutnya, karena ini pada tahap pertama, itu paling tidak bisa teridentifikasi masalahnya. Teridentifikasi masalah kesehatan. Ini. Jadi masalah kesehatan pada saat pertemuan pertama, itu sudah bisa teridentifikasi. Ini, saudara sekalian, dan identifikasinya paling tidak nanti kita sudah bisa merumuskan. Nah, bisa saja ini baru tujuannya terkumpul data ini dan terorientasi. Karena pada saat teridentifikasi masalah di asuhan keperawatan komunitas itu biasanya itu juga bisa disusun pada saat musyawarah masyarakat. Karena apa? Karena asuhan keperawatan komunitas itu kan dilakukan selalu menyertakan masyarakat pada saat setiap tindakan, setiap tahap di asuhan keperawatan komunitas. Ya, contoh tadi saya katakan, di pengkajian makanya disebut dengan istilah survei mawas diri. Jadi kita perlihatkan bersama dengan masyarakat, berusaha untuk menyadari bahwa di tempatnya itu ada fakta-fakta yang mengarahkan kepada persoalan kesehatan, atau kalau saudara nanti disusun di dalam laporan ya ada diagnosis keperawatan komunitas. Nah, ini kalau kita sudah mengajak masyarakat secara berbarengan sehingga menimbulkan kepedulian masyarakat, intinya berarti nanti masyarakat kan akan melakukan kegiatan untuk menolong dirinya sendiri secara mandiri dengan potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Baik, saudara sekalian, berikutnya itu di rancangan kegiatan, itu makanya topiknya ditentukan. Topiknya apa? Nah, berarti di pertemuan pertama topiknya adalah misalnya pengkajian data umum, lingkungan, SDM, ada pemeriksaan fisik, dan mungkin harapan. Bisa saja saudara sekalian itu untuk pengkajian atau survei mawas diri itu tidak bisa jadi satu pertemuan. Ya, saya contohkan kayak tadi, untuk pengumpulan data dasar yang misalnya menggunakan kuesioner itu satu kali. Kemudian Bapak Ibu juga akan menggali sekaligus nanti akan melakukan perencanaan pada saat SMD survei mawas diri, ya, SMD survei mawas diri pada saat MMD musyawarah masyarakat desa, karena di sana masih ada proses penggalian data. Selain pada saat misalnya di pertemuan kedua Bapak Ibu melakukan survei mawas diri, ya tujuannya apa? Tujuannya bisa saja tadi dirubah menjadi kita akan memaparkan fakta yang sudah diperoleh dan akan menggali fakta yang belum ada serta merencanakan. Nah, itu misalnya pada saat pertemuan kedua. Ini harus direncanakan. Kalau sudah direncanakan demikian kan nanti akan menjadi lebih mudah pada saat Bapak Ibu sekalian melakukan asuhan keperawatan. Kemudian metodenya bagaimana? Bisa saja ini wawancara, atau observasi,
Atau kalau di sana ada pemeriksaan fisik, atau masih banyak lagi. Pengkajiannya dalam bentuk apa? Misalnya, ini ada wawancara terbuka, ada wawancara tertutup, sehingga nanti berkaitan dengan medianya. Medianya ini apa? Misalnya, ini format pengkajian, atau yang sering kita kenal ada kuesioner. Jadi tulis saja medianya kuesioner, alat tulis, alat pemeriksaan fisik, mungkin juga alat observasi kalau diperlukan. Kemungkinan juga jenengan itu akan memeriksa misalnya lab keslingnya, lab kesehatannya. Misalnya Bapak Ibu karena di komunitas melihat ada fakta, misalnya ada airnya kurang bagus, maka akan diambil sampel airnya kemudian dikolaborasikan dengan yang lain atau tindakan kolaboratif untuk pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan di lab kesehatan berkaitan dengan kriteria kondisi kebersihan air. Urung bayar satu ngomong lagu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ana urung bayar barang ya. Nah, waktu misalnya waktu itu mau kapan? Ini misalnya kalau harian bisa Bapak Ibu akan tentukan mulai hari Senin sampai kapan, atau ditentukan minggu pertama di bulan Desember misalnya. Pada saat melakukan survei mandiri, karena untuk komunitas kalau sasarannya banyak tidak mungkin untuk selesai 1-2 hari. Nah, tinggal jenengan tentukan kapan waktunya. Nah, tempatnya mana? Jenengan dilihat apakah di kelompok, karena ada sasarannya adalah tempat-tempat umum. Bisa nanti jenengan hanya asuhan keperawatan pada sekelompok khusus. Mungkin juga jenengan dalam satu wilayah, misalnya desa, RT, atau RW. Kemudian strategi pelaksananya bagaimana? Silakan jenengan diatur. Misalnya strategi pelaksananya akan diberikan kuesioner, kemudian dilakukan pemeriksaan, dikumpulkan di mana. Ini kan sudah tidak nguyai untuk jenengan. Baik. Selanjutnya, nah ini strategi pelaksanaannya misalnya. Pada fase orientasi, kegiatannya apa? Fase orientasi. Misalnya kegiatannya akan menemui kader, akan menemui tokoh masyarakat, dan sebagainya. Kemudian pada fase kerja, apa yang akan dilakukan? Ini karena contohnya dalam mahasiswa, bisa saja nanti kalau jenengan sebagai perawat, ya boleh perawat. Tapi kalau pre-planning, paling banyak yang menggunakan adalah saat pembelajaran. Fase kerja, apa yang akan dilakukan pada fase kerja? Di fase kerja itu, misalnya ya, menyebar kuesioner, kemudian wawancara dengan siapa, misalnya wawancara dengan tokoh masyarakat, wawancara dengan pemerintahan, kemudian mencari data sekunder tentang misalnya ya berkaitan dengan faktor-faktor resiko atau data-data kesehatan yang sudah ada, mencari data-data demografi yang sudah ada. Nah ini misalnya, jenengan tinggal saat melakukan tindakan itu apa saja nanti dimasukkan di sini. Nah selanjutnya determinasi. Terminasi itu biasanya ada 3 hal ya. Paling tidak itu yang pertama itu sudah ada evaluasi validasi. Jadi misalnya dari kegiatan ini apa hasilnya nanti di kegiatan ini. Nah, kemudian yang kedua itu apa yang perlu ditindaklanjuti untuk petugas. Setelah kegiatan ini, misalnya setelah SMD itu kegiatannya apa? Kemudian sasaran atau kliennya, karena kliennya bentuknya masyarakat, itu masyarakatnya suruh ngapain? Itu determinasi paling tidak ada poin itu. Oke. Jadi misalnya poin pertama adalah dari kegiatan itu tingkat keberhasilannya bagaimana? Misalnya di SMD ya, SMD sudah misalnya determinasi ini itu berapa jumlah yang sudah dilakukan pengkajian, hasilnya rata-rata bagaimana secara umum, kemudian tindak lanjutnya apa? Oh tindak lanjutnya misalnya besok kita akan melakukan musyawarah masyarakat desa. Nah, untuk masyarakatnya apa?
masyarakat itu nanti akan menyiapkan usulan-usulan yang nanti bisa ditampung pada saat musyawarah masyarakat desa. Nah, begitu saudara-saudara sekalian. Kemudian ini di kriteria evaluasi, ini di struktur, maksudnya ini di struktur, nanti saudara lihat di laporan pendahuluan yang perlu disiapkan itu apa saja. Dan alat bantu dan media yang perlu disiapkan itu apa saja. Sebagai bahan evaluasi untuk saudara sekalian, termasuk kontrak dengan pemerintahan desa atau pemerintahan masyarakat atau dengan RT RW ya, sesuai dengan rencana yang kita tuju atau sesuai dengan sasarannya. Panas banget. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bagi yang tidak berkepentingan untuk di-mute, nggih, biar tidak berbarengan suaranya. Baik, kita lanjut proses ini, proses pelaksanaan sesuai dengan strategi pelaksanaan. Kemudian masyarakat, maksudnya ini prosesnya itu kapan, bagaimana, nah, kemudian apa yang diharapkan dari masyarakat pada saat proses. Kemudian hasil, ini yang didapatkan itu apa seperti tadi. Misalnya kalau yang perlu yang kita tunggu hasilnya itu adalah data umum dan sebagainya, sudah tujuannya, kita lihat di tujuannya ya. Kemudian yang kedua teridentifikasi masalah, kemudian yang berikutnya adalah kontrak pertemuan kedua. Ini di hasil seperti tadi saya sampaikan, di hasil itu sama ya, berarti kesimpulan umum, kemudian ada teridentifikasi masalah, kemudian bagaimana itu RTL-nya, rencana tindak lanjut untuk petugas dan rencana tindak lanjut untuk masyarakatnya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kan tadi contoh yang di pengkajian. Contoh di pengkajian atau contoh di survei mawas diri. Atau nanti di pengkajian masih ada pengkajian bisa diramu bareng dengan perencanaan, itu misalnya dengan membuat pre-planning MMD. Itu akan berbeda lagi. Ya. Tadi ada pre-planning survei mawas diri misalnya, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pre-planning musyawarahnya. Tadi kan di pertemuan kedua itu misalnya kita akan melanjutkan pengkajian pada musyawarah masyarakat desa. Kita akan melakukan musyawarah masyarakat desa pada tanggal sekian sekian sekian. Nah, begitu. Nah, makanya itu di pertemuan kedua juga harus direncanakan. Direncanakan. Beda kalau di pertemuan kedua, itu walaupun belum ketemu diagnosa, tetapi datanya akan berbeda. Misalnya di latar belakang itu sudah kita cerita bahwa telah dilakukan pengumpulan data, fakta-fakta menunjukkan adalah demikian, 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 demikian. Data lingkungannya adalah kondisinya bagaimana. Kemudian kondisi masyarakatnya bagaimana. Bisa sih sebetulnya itu dari prediksi diagnosis awal itu bisa dilakukan sebetulnya. Ya misalnya, oh ini kecenderungan diagnosa yang mungkin muncul adalah apa? Yang nanti akan dibicarakan. Sebetulnya itu bisa, tapi seringnya munculnya diagnosa keperawatan komunitas itu adalah setelah kita melakukan klarifikasi dengan masyarakat yang disebut dengan survei mawas diri. Musyawarah masyarakat desa. Ya, karena pada saat musyawarah masyarakat desa itu yang kedua, itu kan pertama adalah kita akan memvalidasi data kita yang sudah kita dapat. Yang kedua itu menggali data yang memang untuk melengkapi data kita. Yang ketiga itu kita akan merencanakan. Merencanakan. Terus jelas kalau merencanakan itu kan menemukan masalah. Karena dari tadi data dasar itu kan akan kita analisis menjadi data fokus yang mengarahkan kepada masalah kesehatan. Baik. Nah, maka dari itu bisa disepakati, walaupun pada saat musyawarah masyarakat desa itu kita tidak saklek membuat masalah seperti seperti formatnya diagnosa keperawatan pada, kalau jenengan kenal ya SDKI-nya, itu paling tidak mengarahkan. Misalnya, oh ada resiko penyebaran, kayak tadi misalnya, oh resiko penyebaran COVID-19.
Karena dengan data sekian persen belum terimunisasi, sekian persen pernah terjangkit, kemudian yang terkena itu adalah siapa, maksudnya umurnya berapa, lingkungannya di mana, kebiasaan masyarakatnya bagaimana. Itu misal, itu kan sekian persen misalnya masyarakat itu tidak menggunakan masker pada saat aktivitas, misalnya. Nah ini saya bilang persen itu karena memang pada saat menentukan data atau fakta di komunitas nantinya, diagnosa keperawatan komunitas itu menggunakan data distribusi frekuensi, Bapak Ibu sekalian. Karena berbeda pada saat Bapak Ibu sekalian menentukan diagnosis keperawatan individu atau keperawatan keluarga. Karena keperawatan keluarga itu sasarannya tidak banyak, apalagi keperawatan individu hanya satu orang. Nah, kalau di komunitas itu cenderungnya kita untuk menyimpulkannya adalah menggunakan data distribusi frekuensi. Saya kira ini pernah dibahas di pertemuan sebelumnya oleh anggota tim yang lain. Mudah-mudahan demikian. Nah, ini salah satu contoh implementasi itu tadi kan ya urutannya misalnya Bapak sudah melakukan tadi survei mawas diri, kemudian melakukan musyawarah masyarakat desa yang akan ketemu ada diagnosis atau ada masalah kesehatan yang ada di komunitas, kemudian disepakati rencana kegiatan di sana, maka misalnya ya rencana kegiatan salah satunya itu adalah kita akan melakukan penyuluhan kesehatan atau edukasi kesehatan atau promosi kesehatan. Monggo silahkan atau jenengan akan melakukan intervensi tentang misalnya yang dengan menggunakan role play, ya, penyuluhannya bisa role play atau bisa menggunakan penyuluhan langsung dengan menggunakan media, pemutaran film, bedah film dan sebagainya. Makanya ini perlu direncanakan pada saat implementasi. Nah, makanya di sini saya sampaikan ini contoh ini penyuluhan kesehatan yang disebutkan bahwa apa sih maksudnya? Saya kira ini juga tidak perlu saya lebarkan karena berbicara dengan audien ini saya kira sudah sangat populer dengan masalah penyuluhan kesehatan. Paling tidak nanti penyuluhan kesehatan itu ditujukan ini untuk memahamkan masyarakat, memahamkan atau di sini disebutkan memampukan, memampukan untuk masyarakat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Atau yang kedua, itu bisa dalam rangka perubahan perilaku menjadi masyarakat yang lebih sehat. Ya, menjadi masyarakat lebih sehat dengan kondisi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri dengan kemampuan yang ada. Baik, makanya tujuannya itu paling tidak ya masyarakat mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Kemudian menciptakan keadaan yaitu perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan atau untuk meningkatkan derajat kesehatan. Terserah ini hanya sebagian ya Bapak Ibu sekalian, sebagian kecilnya dan sasarannya di masyarakat itu monggo jenengan apakah di masyarakat kan ada tempat pekerja, mungkin di sana ada home industri, kemudian ada rumah tangga, ada institusi pendidikan barangkali, kemudian ada tempat-tempat umum, atau ada tatanan institusi kesehatan. Tapi Bapak Ibu bisa saja ini dilakukan satu persatu. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti akan melakukan asuhan keperawatan komunitas di kelompok pekerja apa. Nah, tapi kalau untuk tatanan rumah tangga ini biasanya digabung dengan yang lain ya, di komunitas. Kemudian kalau institusi pendidikan bisa saja asuhan keperawatan komunitas di SD misalnya atau di SMP misalnya. Ya, tempat-tempat umum barangkali di sana ada tempat wisata, ada hotel dan sebagainya, atau di situ ada rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian yang nanti perlu diperhatikan dan strateginya itu silahkan misalnya dibuat
Nah, menggunakan di komunitas kan tidak cukup kita akan melakukan Penkes saja, tetapi utamanya beberapa kita melakukan program kesehatan kadang-kadang juga ada yang menjadi persoalan tersendiri. Maka Bapak Ibu sekalian bisa menjadi advokator untuk melakukan strategi advokasi, termasuk melakukan bina suasana di lingkungan dan gerakan masyarakat. Ini sudah merupakan rencana strategi yang bisa Bapak Ibu sekalian, termasuk sekarang kan sudah ada program-program tersendiri. Misalnya ada gerakan masyarakat sehat, itu ada Germas, kemudian nanti ada bina suasana itu, misalnya Bapak Ibu sekalian akan melakukan kunjungan rumah, atau Bapak Ibu akan melakukan kunjungan lingkungan, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan semuanya. Kemudian medianya, Bapak Ibu pilih, ditentukan medianya. Bisa dengan bacaan, peragaan, maupun Bapak Ibu bisa langsung melakukan role model. Kalau role modelnya pun itu apa yang dibutuhkan. Misalnya bagaimana cara untuk melakukan cuci tangan yang baik, memakai masker yang baik. Itu kan kadang-kadang masyarakat juga tidak semua paham. Maka Bapak Ibu bisa lakukan role model, ini begini loh caranya. Atau Bapak Ibu bisa melakukan pemutaran film. Tuh, tonton. Nah, misalnya. Dan sebagainya. Atau Bapak bisa lakukan tidak harus turun langsung, tetapi bisa menggunakan media-media yang sudah ada. Atau media itu sudah, misalnya Bapak menggunakan media cetak, atau majalah, atau lembar balik, atau bisa elektronik, radio, CD. Zaman sekarang seperti ini, itu menggunakan Zoom meeting, menggunakan V-call, menggunakan SMS, menggunakan Facebook, menggunakan apa saja. Jenengan bisa produksi, misalnya saat ini siapa yang menjadi sasaran? Kaum muda misalnya, kaum muda sukanya itu kan menggunakan film pendek ya, yang tidak terlalu lama dan tidak membutuhkan banyak konsentrasi yang terlalu panjang. Maka sekarang sedang ngetren dibuatkan adegan singkat, misalnya kayak TikTok, ya. TikTok, makanya misalnya TikTok cara pakai masker, TikTok cara cuci tangan. Monggo nanti jenengan mau produksi yang seperti itu juga silahkan. Ini perlu direncanakan pada saat Bapak Ibu akan melakukan tindakan keperawatan komunitas. Nah, ini tahap pelaksanaannya, silahkan. Yang pertama tentukan sasaran. Kalau TikTok sasarannya kok lansia, saya kira kok nggak tepat ya. Itu misalnya. Ya, sasaran kalau ini sasaran siapa? Kalau lansia itu seringnya kalau nggak film pendek, ceramah, atau misalnya jenengan role model, nah, itu paling-paling begitu. Makanya ditetapkan sasarannya biar nanti metodenya di sini, metodenya jelas seperti saya katakan tadi. Sasarannya siapa, tujuannya apa? Misalnya sasarannya masyarakat umum tadi, tujuannya untuk menghindari penularan COVID misalnya. Metodenya apa? Kalau umum banget semuanya itu kan bisa saja dengan nobar, nonton film, atau jenengan akan ceramah, atau bisa dengan snowball, misalnya jenengan ceramah kepada orang satu, kemudian minta ceramah dengan orang lain, dan sebagainya. Kemudian menetapkan pelaksanaannya. Jadi kapan, siapa, apa yang akan dilakukan, termasuk silahkan ditetapkan target evaluasinya. Jadi sasarannya apa? Apa masyarakat cukup mengerti? Apa masyarakat itu bisa melakukan? Atau masyarakat akan ada perubahan perilaku? Monggo. Ini di tahap-tahap pelaksanaan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Maka prinsipnya, jadi silakan digunakan lingkungan yang mendukung, kemudian orientasi pelayanan kesehatan. Kalau misalnya
ada penggunaan pelayanan kesehatan yang tidak tepat, misalnya ada orang yang miskin takut ke rumah sakit, itu karena apa? Karena itu mahal, nggak bisa bayar. Tapi kalau ada orang kaya nggak mau ke puskesmas, kenapa? Karena ternyata itu gengsi. Atau kalau orang kaya begitu ada anaknya sakit, mesti ke spesialis anak. Perutnya sakit, langsung ke digestif, misalnya. Itu kan harus ada orientasi yang tepat. Misalnya itu ada masalah yang demikian. Termasuk misalnya ada persoalan yang penerimaan masalah kayak tadi, ada orang takut imunisasi, ada orang yang memang paham di sana sosial budayanya itu tidak cocok dengan persoalan politik kesehatan, misalnya anggapnya begitu. Nah ini harus ada reorientasi di layanan. Kemudian personal skill, di Bapak Ibu sekalian, maksudnya itu sebelum kita akan terjun ke lapangan, mestinya kita juga evaluasi diri kita. Jadi harus ada evaluasi diri kita. Kalau kita akan melakukan contoh, ya lihat kita yang akan menyampaikan. Nah, misalnya gitu, Jenderal menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, saat ini sedang berkembang tentang ada CA paru yang bisa disebabkan oleh karena adanya merokok misalnya, ternyata yang menyampaikan itu dengan merokok. Atau yang lain, ini yang menyampaikan kurang menguasai, misalnya kurang menguasai apa yang saat ini sedang dihadapi. Makanya itu harus, atau Bapak Ibu sekalian juga menyesuaikan. Ya misalnya menjenengan pergi menemui, sudah paham lah ya kayaknya ya, ini misalnya menemui bapak-bapak yang di lapangan, kelompok-kelompok tani, jenengan datang ke sana menggunakan dasi, menggunakan jas, kan ya nggak tepat. Misal, itu kan personal skill ya. Contoh sampai ekstrimnya begitu. Kemudian ada community action. Maksudnya nanti prinsipnya itu, karena kita membutuhkan tindakannya, itu bukan tutorial, tetapi bagaimana itu kita bisa memanfaatkan sumber daya dukung dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat bisa melakukan sendiri. Maka untuk tindakan-tindakan asuhan keperawatan komunitas mesti sangat erat dengan provider. Provider, makanya pembentukan kader itu sangat penting. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau cuma kita menyampaikan saja tanpa ada tindak lanjut yang jelas atau tidak ada yang meneruskan, itu kan percuma. Makanya apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat? Apakah itu penyampaiannya, atau perubahan perilakunya, atau minimal dia akan berubah tentang pola pikirnya. Kalau pola pikirnya apa yang perlu dilakukan untuk masyarakat? Masyarakat belum melakukan apa saja. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini komponennya, seperti tadi saya sampaikan, paling tidak ya, sama yang ada di atas kan, ini tindakannya ada topiknya, tanggalnya kapan, waktunya, tempatnya, sasarannya siapa, karena sasaran dan tempat, itu berarti kan metodenya menyesuaikan. Ya, tadi misalnya, oh saya akan sambil menggunakan musik atau pendekatan budaya misalnya. Kalau sasarannya orang muda, dengan metode pendekatan misalnya tanggapaken wayang, ya nggak bakalan akan kumpul misalnya. Materinya disiapkan, kemudian kalau perlu, ya ini jelas ya, siapa yang akan menyampaikan. Siapa yang menyampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Maka isinya juga sama, itu isi di dalam pre-planningnya, itu adalah latar belakang, tujuan umum, tujuan khusus, setting tempat, kemudian metode. Kayak tadi sih sebetulnya. Nah ini misalnya Bapak Ibu sekalian, oh sangat paham kalau masalah ini. Silakan dibuat setting yang senyaman mungkin, dan kalau misalnya Bapak Ibu itu memiliki fasilitator yang banyak, itu jangan mengumpul jadi satu. Ya, karena pada saat Bapak Ibu misalnya ini penyuluhan, penyuluhan Bapak Ibu punya petugas misalnya lebih dari satu, ada
ada 5, 6, dan sebagainya, atau mahasiswa yang berangkat satu kelompok itu ada 10 misalnya, itu ya jangan ngumpul, itu duduknya di depan semua, ada di sela-sela sebetulnya bisa. Atau nanti, ini kan ada fasilitator di sini, ada petugas di sini, kemudian sebetulnya nanti di kedua nih, di berikutnya nih, misalnya penyajinya di sini ada fasilitator, ada fasilitator, ada fasilitator, ada fasilitator, ada peserta. Karena kadang-kadang masyarakat butuh adanya motivasi pada saat bertanya saja mungkin tidak dapat, atau apa yang disampaikan oleh penyaji itu tidak masyarakat tidak paham. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian untuk pre-planning, saya kira singkat, nanti bisa didiskusikan bersama-sama untuk pre-planningnya. Monggo nanti bisa kita diskusikan